Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Suka. 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 Ya. Suka. Yes, and Christmas is for me, Grace. Joy to the world, the Bakal Christmas. Dapat hadiah. Pakai baju cantik-cantik. Dapat hadiah. Tidak. Macam semula lah. Tuhan sudah datang. Happy. Happy. And heaven and nature sing. And heaven and nature. Present. Star. Light. It's our Lord. Tuhan, Menyelamat orang. Dia ialah juru selamat dunia. Tuhan Yesus. Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. My father. God. He loves me. Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama. Yeah, I'm a family too. Yes. Mau. Ya. Mau. Mau. Yeah. Because my family love Grace. Because it's our Lord. Sebab kawan-kawannya ya karena Tuhan Yesus. Supaya kawan-kawan adik juga boleh diselamatkan. Sebab Yesus baik. Bersorak bersorak-soraklah. Tuhan, saya nak jadi orang baik, Tuhan. Tuhan kasih saya sehat, Tuhan. Ya. Tuhan, saya minta maaf. Saya masuk ke syurga. Hari ini saya bersama keluarga besar saya. Saya yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih saya baik, Tuhan. Kasih saya sehat, Tuhan. Thank you. I am Beauty Sass. Seperti palungnya
Shalom, Dan selamat datang ke perayaan Christmas FCC. Nama saya Carlson nama saya Emildo. dan kami dari FCC ingin mengucapkan Selamat Hari Christmas. Christmas tahun ini agak berbeza daripada tahun-tahun lepas sebab Sebab ya 5 tahun lalu kita ibadah secara fisikal, kita ada persembahan dan jamuan bersama. Dan tahun ini kita ibadah secara online. Apa kata pepatah? Jauh di mata, dekat di hati. wow, saya harap kamu semua sihat-sihat di mana saja kamu berada sekarang. Betul. Dan saya mau mengucapkan selamat datang sekali lagi. Mau mengalukan semua jemaat khususnya kawan baru untuk imbas kode QR dan isi keratan komunikasi. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari ilovefcc.com. Dan kamu juga boleh berbual melalui chatbox kita dan ada host yang akan melayani Anda. Dan jangan lupa share, kongsikan suasana Christmas Anda pada rakan, keluarga Anda, dan ambil gambar hashtag I love FCC. I love FCC. I love FCC. Oh ini dok, kalau bab gambar nih saya nggak boleh ketinggalan nih. Mari, kita teleponku. Oke. Wih, gila. Hashtag I love FCC. Iya betul. Kan nice. Ya. Oke, jadi saya harap kamu semua sudah sedia untuk memuji Tuhan sebab saya minta sabar-sabar sudah nih mau menyanyi. Gitu? Let's Let's worship. Dari mulanya
Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sungguh pun kami berhadapan dengan keadaan yang begitu tidak menyenangkan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Tuhan berkati setiap yang datang pada malam ini, di mana-mana mereka berada, kiranya berkat-Mu terus memenuhi mereka. Ubahkan kami Tuhan agar menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati pujian, menikmati kesaksian, menikmati firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Terpuji dan terpuji Kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Hari Kristus kepada semua jemaat Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dipertemukan di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeza. Namun demikian kita percaya kita tetap menyembah Tuhan yang sama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini Pendeta Dr. Suardin Gorifa akan melayani kita dalam penyampaian firman Tuhan. Beliau merupakan salah seorang pendeta bagi GBI Medan, Indonesia dan pensyarah bagi Sekolah Tinggi Teologia Pelita Kebenaran Medan, Indonesia. Beliau juga sering dijemput oleh Anglican Training Institute (ETI) di bawah Anglican Diocese Sabah sebagai pensyarah undangan. Saya percaya pada malam ini Pendeta Dr. Suardin akan dipakai Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita membuka hati, merendahkan hati, haus akan firman-Nya dan siap untuk diubah oleh firman Tuhan. Tanpa membuang masa, dengan sukacita mari kita menyambut Pendeta Dr. Suardin. Berikan tepukan yang meriah. Ya, salam, saya sapa kita semua jemaat Tuhan yang ada di Faith Christian Center Kuala Lumpur. Saya ucapkan selamat Natal dan puji Tuhan kita bisa beribadah saat ini sekalipun lewat talian, ya, lewat online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang kami tidak bisa balas dengan apapun yang kami punya, yang telah kami rasakan lewat keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus yang telah datang ke dunia ini, memberikan pengharapan yang sejati bagi hidup kami. Itulah sebabnya ucapan syukur kami meluap dari hati kami yang paling dalam. Secara khusus malam ini dalam perenungan Natal, kami rindu menaikkan syukur dan sembah kami atas perbuatan besar ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa Natal itu menjadi bagian hidup kami setiap hari terus-menerus, membuat kami tetap kuat dan kokoh sekalipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau menjadi sumber perlindungan bagi kami, supaya sekalipun keadaan pandemi ini, iman kami tidak goncang terhadap Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu, dan kami boleh beraktivitas seperti sebelumnya ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada yang saat ini menyaksikan live streaming ibadah Natal ini. Biarlah Roh-Mu bekerja atas masing-masing kami, supaya semua kami boleh diberkati Tuhan oleh firman yang akan diperdengarkan pada hari ini. Roh-Mu bekerja ya Tuhan, memberi hikmat atas hamba-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, salam saudara terkasih. Kita bersyukur tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2020. Dan kalau kita mencoba melihat ke belakang, maka sungguh kita bangga punya Allah seperti Yesus yang memelihara dan menjaga hidup kita selama kurang lebih 9 bulan pandemi COVID-19 melanda hidup kita, melanda bangsa-bangsa, dan betapa kita bersyukur karena kita masih sehat,
masih baik sampai hari ini, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terlebih lagi kalau malam ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup saudara dan saya. Tentu ini adalah malam yang penuh keistimewaan. Ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kelahiran Yesus itu bukan kelahiran biasa, tapi kelahiran Yesus itu adalah kelahiran yang membawa pengharapan yang sejati bagi setiap orang yang percaya, bahkan bagi seluruh dunia. Itu sebabnya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Karena walaupun keadaan kita semua sudah berubah, pandemi COVID-19 ini sudah mengubah keadaan kita. Kita tidak bisa merayakan Natal secara terbuka, merayakan Natal dengan tatap muka. Saudara dan saya harus berada dalam tempat-tempat yang terpisah, dan Anda hanya bisa mengikuti ibadah Natal ini lewat talian, lewat jaringan, lewat online, lewat live streaming. Tetapi saya percaya bahwa sukacita Natal dalam hati kita itu tidak akan berubah. Ya, Anda dan saya tetap tinggal dalam keadaan sukacita. Kenapa? Karena sukacita hidup kita itu tidak ditentukan oleh dengan cara apa kita merayakan Natal, tetapi Anda dan saya bersukacita itu karena Yesus lahir dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Yesus lahir itu adalah untuk seluruh dunia. Itu sebabnya sukacita yang dilahirkan oleh karena kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sukacita yang tak terkira. Nah, Anda tahu di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu bersukacita mendengar kelahiran Yesus. Walaupun mereka tidak punya hubungan iman dengan Yesus, tetapi saudara tahu, mereka turut bersukacita. Dan wujud nyata sukacita mereka itu yaitu, Anda baca di dalam Alkitab, mereka menempuh jalan yang begitu jauh. Menurut penelitian mereka, kemungkinan melakukan perjalanan itu bukan 1-2 hari, tetapi bisa saja berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dari tempat kampung halaman mereka. Mereka pergi datang mencari tempat kelahiran Yesus. Dan saudara tahu betapa bersukanya mereka. Artinya mereka sangat bersuka cita karena Yesus lahir itu, sehingga mereka datang membawa persembahan-persembahan yang terbaik yang dalam Alkitab kita sering baca, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan saudara tahu emas, kemenyan, dan mur pada saat itu adalah persembahan-persembahan istimewa, persembahan-persembahan yang hanya bisa, yang selalu diserahkan kepada raja-raja. Dan saudara lihat, orang Majus walaupun mereka tidak punya hubungan iman dengan Yesus, mereka boleh dikatakan penyembah-penyembah bintang, penyembah-penyembah berhala, turut dalam sukacita yang besar oleh karena Raja di atas segala raja itu telah hadir. Saya berdoa Anda dan saya tetap bersukacita lebih dari sukacita yang dialami oleh orang Majus. Saudara, walaupun keadaannya susah hari-hari ini, pandemi COVID-19 masih ada di depan kita, tetapi kita harus hadapi, kita harus lawan pandemi ini dengan hati yang bersukacita. Para gembala, saudara tahu, ketika mereka mendengar kabar kelahiran Yesus, mereka sangat bergirang dan bersuka. Alkitab mencatat mereka berlari, saudara, dan memberitakan ke kota tentang kabar keselamatan itu. Dan satu lagi, malaikat turut bersukacita ketika kelahiran Yesus itu terjadi. Saudara, nanti Anda baca di dalam Alkitab, di padang Efrata waktu itu bukan 1-2 malaikat, tetapi ribuan malaikat surgawi. Anda tahu mereka berpaduan suara menyanyikan pujian, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Dan Anda tahu itu luapan sukacita para malaikat karena mereka tahu Yesus lahir ini
membawa perubahan yang besar bagi dunia, membawa pengharapan yang besar bagi dunia. Makanya sekelas malaikat itu bersuka cita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Natal itu bicara soal sukacita yang melimpah. Terlebih lagi kalau tema malam hari ini yang diberikan oleh panitia, yaitu seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima atau ayat yang keenam, tema ini terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 atau ayat yang keenam. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak kelahiran yang terjadi di dunia ini. Bahkan kalau saudara membuka data statistik, maka setiap hari kemungkinan ribuan atau ratusan ribu terjadi kelahiran di seluruh dunia. Tetapi saudara, kelahiran Yesus pada Desember saudara itu bukan kelahiran biasa. Kelahiran Yesus itu kelahiran yang di dalam kelahiran itu terikut gelar-gelar yang luar biasa. Kalau kita baca tadi dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 atau ayat 6 ini, di sana dikatakan nama yang lahir itu Penasehat Ajaib, kemudian Allah yang perkasa, ya, El Gibor, Bapa yang kekal, kemudian Raja Damai, ya, Syar Shalom. Jadi Yesus yang lahir ini bukan kelahiran seperti orang pada umumnya, tetapi dia lahir dengan nama-nama yang agung. Dia lahir dengan gelar yang agung. Dia adalah Penasehat Ajaib, dan dia adalah Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Belum pernah ada satu manusia pun yang lahir di dunia ini dengan gelar-gelar seperti ini. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kelahiran itu pasti membawa sukacita bagi siapa saja. Dalam keluarga-keluarga, kalau ada seorang bayi lahir, itu pasti mengucap syukur dan senang. Kenapa? Karena kelahiran itu adalah pertanda bahwa ada kehidupan. Saudara dan saya, kita manusia yang suka melihat kehidupan. Ketika kita menyaksikan ada kelahiran, ada bayi yang lahir dalam satu rumah tangga, pasti semua bersuka cita. Suami istri akan bersuka cita, kemudian kakek nenek akan bersuka cita, seisi rumah akan bersuka cita karena bertambah lagi kehidupan bersama dengan kita. Nah saudara tahu kalau kelahiran manusia biasa saja itu mendatangkan sukacita bagi setiap kita, maka harusnya kelahiran Yesus ini membuat sukacita kita lebih lagi. Jadi kelahiran Yesus ini Anda dan saya semakin diingatkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena ini bukan kelahiran biasa, tetapi kelahiran yang mendatangkan keselamatan bagi dunia. Saudara terkasih, walaupun sampai hari ini masih agak sulit dimengerti oleh banyak orang tentang kelahiran Yesus. Orang bertanya bagaimana mungkin Allah itu bisa hadir dalam proses kelahiran. Bagaimana mungkin pencipta itu tiba-tiba saja dia mengizinkan dirinya untuk lahir seperti ciptaannya manusia. Nah saudara, perlu Anda ketahui bahwa kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kelahiran Mesias itu sudah dinubuatkan di sana. Ketika Tuhan berkata kepada manusia dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, inilah
penginjilan yang pertama, ya, kabar Injil yang pertama, yaitu Kejadian 3 ayat 15 yang biasa disebut dengan proto-evangelium. Karena di sana Tuhan mulai mengikrarkan jalan keselamatan bagi dosa-dosa manusia. Di sana Tuhan berkata, ya, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, ini pertama sekali Tuhan menubuatkan kedatangan seorang juru selamat yang nantinya akan menghancurkan iblis, mengalahkan iblis, ya. Jadi ini bukan kelahiran yang mendadak, kelahiran yang sudah dinubuatkan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu sudah dinubuatkan lewat proses kelahiran. Bahkan saudara tahu kitab Yesaya ini yang kita baca tadi, itu adalah kitab yang 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu di sana sudah diberitahukan kepada Nabi Yesaya bahwa nanti akan lahir seorang putra, seorang raja yang akan menjadi penebus bagi umatnya. Makanya namanya itu adalah Allah yang perkasa, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Tentu kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, mengapa untuk menebus manusia dari dosanya harus melewati proses kelahiran? Nah, saudara, jangan lupa, ini hal yang sering saya ulang-ulangi untuk sampaikan kepada umat Tuhan. Kita harus tahu supaya kita bisa nyambung dengan perspektif Alkitab soal keilahian daripada Yesus. Jadi Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Anda harus percaya dengan itu, karena Allah mampu melakukan segala sesuatu dengan otoritasnya, dengan kemahakuasaannya. Adalah sesuatu yang tidak sulit bagi Tuhan untuk mengambil keputusan, mengambil rupa manusia. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa harus menjadi manusia? Tentu Anda berpikir, apakah tidak ada jalan lain untuk menebus dosa manusia? Nah, saudara harus tahu bahwa karena manusia yang berdosa, maka yang harus menebus manusia. Jadi karena manusia yang berdosa, oleh karena itu yang menebusnya harus manusia. Jadi bukan berarti manusia yang berdosa, kambing yang menebusnya, tidak. Tetapi karena manusia yang berdosa, maka harus manusia yang menebusnya. Nah, saudara tahu bahwa manusia tidak ada yang pantas untuk menjadi penebus bagi sesamanya manusia. Karena semua manusia berdosa, saudara. Kita ini beda-beda tipis dosanya. Jadi Anda dan saya sama-sama pelaku dosa, dan Anda dan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi penebus. Karena seorang yang harus menebus itu adalah seorang yang suci, seorang yang sempurna, seorang yang tidak ada dosa dalam hidupnya. Jadi saudara, dalam keadaan inilah Anda dan saya sebagai manusia disebut sebagai orang yang kehilangan kemuliaan Allah, tidak bisa mencapai titik sempurna. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu artinya kebinasaan seluruh manusia akan terjadi. Tetapi saudara tahu, Allah cara berpikirnya berbeda. Dia itu mengasihi manusia. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau ada satu pun binasa. Karena kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu luar biasa. Dan Dia tidak ingin manusia masuk neraka semua. Itulah sebabnya satu-satunya cara yang Tuhan harus kerjakan supaya Anda dan saya bisa diselamatkan dari dosa itu adalah Tuhan harus memilih jadi manusia supaya proses penebusan itu bisa terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, inilah alasannya mengapa juru selamat itu harus melewati yang namanya proses kelahiran. Maka hari ini patutlah kalau kita kembali mengenang bagian pernyataan firman Tuhan ini. Seorang anak telah lahir bagi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari tema ini kita mengerti bahwa seorang anak telah lahir, artinya yang pertama, juru selamat itu hanya satu. Saudara harus catat baik-baik. Kekristenan Alkitab mengajarkan bahwa juru selamat itu hanya satu saja, yaitu Yesus Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam bagian yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita diberitahu saudara bahwa satu saja jalur keselamatan itu, yaitu lewat Yesus saja. Makanya dinyatakan dalam Alkitab seorang. Jadi hanya satu juru selamat kita. Artinya saudara, jangan goyah dari Yesus. Jangan karena pergumulan hidup lalu dengan begitu mudahnya engkau meninggalkan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah segalanya. Yesus adalah warisan terbesar kita. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk berpikir ulang tentang Yesus. Sekalipun saudara dan saya menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang hebat, mari kita melihat bahwa hanya satu saja jalan. Kalau tidak di dalam Yesus, maka seseorang akan binasa. Itulah sebabnya saudara, kalau kita belajar dari kehidupan para rasul dan para martir, pengikut-pengikut Yesus di zaman mula-mula, mereka tidak merelakan menggantikan Yesus dengan yang lain, walaupun nyawa mereka harus mereka pertaruhkan. Rasul-rasul itu saudara, mereka cukup mengerti bahwa Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya juru selamat. Itu sebabnya mereka tidak hitung-hitungan dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan nyawa sekalipun mereka serahkan karena mereka tahu. Yesus pernah berkata, "Siapa yang ada di dalam aku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati." Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak punya pilihan lain untuk selamat dari dosa kita. Kita tidak punya jalur lain untuk selamat dari kebinasaan selain daripada di dalam Yesus. Maka saya berdoa hari ini, engkau berdiri teguh di dalam imanmu kepada Yesus. Sekalipun ada goncangan demi goncangan, mungkin itu goncangan kesehatan, mungkin itu goncangan keuangan, mungkin itu goncangan keluarga, tetapi catat baik-baik, engkau harus berdiri tetap teguh, bersandar di dalam Yesus, karena keputusanmu mengikut Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Kemudian saudara, seorang anak telah lahir bagi kita, mengajari kita sesuatu hal yang luar biasa. Anak yang dipakaikan kepada Yesus itu adalah menunjuk kepada keteladanan yang luar biasa. Anak kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, dia sebagai anak Allah itu menunjukkan keilahiannya. Nah saudara, ini banyak orang bingung ketika mendengar Yesus anak Allah. Mereka berpikir secara biologis, mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Secara biologis bukan. Saudara harus tahu bahwa anak itu adalah istilah yang dikenakan kepada Yesus, bahwa ia itu adalah berasal dari Allah. Jadi anak Allah itu adalah sebutan bagi Yesus yang menunjukkan keilahiannya.
Yang berikutnya saudara, anak itu adalah status yang dipilih oleh Allah sebagai bentuk kerendahan hati. Wow, Bapak Ibu Saudara, dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang agung, dia punya tahta yang luar biasa, tetapi tiba-tiba saja dia harus memilih merendahkan dirinya. Dia memilih menjadi anak. Ini saudara tidak mudah. Ya, dari status yang sangat tinggi tiba-tiba dia merendahkan dirinya dan memiliki status sebagai anak. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Ini adalah teladan kerendahan hati. Makanya kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan baik-baik, Yesus itu adalah Allah yang punya posisi yang sangat tinggi, tetapi dia mau merendahkan hatinya. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan baik-baik, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Sudah statusnya anak, sudah statusnya menjadi manusia, lalu dia memilih kategori paling rendah lagi dari kehidupan manusia, yaitu seorang hamba. Saudara tahu hamba dari kata doulos. Hamba di zaman Alkitab itu adalah seorang yang tidak bisa diperhitungkan apa-apa. Status yang sangat rendah. Nah, perhatikan saudara, Yesus mengambil rupa seorang hamba, kemudian menjadi sama dengan manusia, lalu belum berhenti di situ, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita boleh belajar dari sini, kita tidak punya alasan untuk meninggikan diri. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk menyombongkan diri, karena Yesus saja yang punya tata yang begitu luar biasa. Dia merendahkan hatinya untuk menyelamatkan saudara dan saya, memberitahu dan mengajarkan kita bahwa orang-orang percaya umat Tuhan, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena Anda dan saya hari ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi bilang orang sebelahmu jangan sombong. Mari kita belajar rendah hati. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, yang lain yang menjadi berkat bagi kita malam ini ketika kita merenungkan Natal, seorang anak telah lahir untuk kita. Nah saudara, kata lahir ketika dihubungkan dengan Yesus itu bukan kata yang mudah, karena lahir itu adalah proses yang sulit. Saudara, secara fisik saja kalau seorang ibu bersalin dan melahirkan seorang anak itu luar biasa pengorbanannya. Dan Anda tahu, lahir yang dilengketkan dengan kehidupan Yesus menjadi sejarah kehidupannya itu adalah pengorbanan yang hebat. Saudara, jangan berpikir bahwa pengorbanan yang besar daripada Yesus itu hanya ada ketika dia mati di atas kayu salib. Tidak. Saudara harus tahu bahwa pengorbanan besar itu sesungguhnya sedang dimulai ketika Allah mengambil keputusan menjadi manusia dan melewati proses kelahiran. Jadi pengorbanan besar itu sudah mulai terjadi di sana. Dia yang begitu agung, begitu berkuasa, tiba-tiba melewati proses yang sangat
sangat-sangat sederhana, yaitu lewat kelahiran. Belum lagi saudara, kelahiran yang sederhana kalau kita baca dalam Alkitab itu, Anda tahu ketika Yesus lahir itu tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria untuk melakukan persalinan seperti biasanya. Saudara tahu ada satu kandang yang digunakan, dan Anda tahu tempat tidur pertama Yesus itu adalah palungan, tempat makan binatang pelihara. Dia lahir secara sederhana, ya saudara dan saya. Serendah-rendahnya cara lahir kita masih lahir di hospital. Jadi sejelek-jeleknya Anda dan saya, kita ini masih lebih terhormat cara lahirnya daripada Yesus. Tapi Anda lihat Yesus dalam sejarah nyatanya, itu dia lahir secara sederhana. Ada pengorbanan yang dikerjakan di sini. Dia mengorbankan segala sesuatunya. Ini sebagai wujud kasihnya yang besar bagi Anda dan saya. Itu sebabnya mengenang kelahiran Yesus mengajari kita untuk berani berkorban. Saudara dan saya, mari kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari kita dedikasikan hidup kita untuk melayani Dia, karena yang kita lakukan ini belum seberapa dari apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia melakukan pengorbanan yang besar karena Dia mengasihi Anda dan saya. Ini waktunya saudara dan saya bukan untuk minta dibelas kasihani lagi. Anda dan saya orientasi hidupnya harus berubah. Kita orang-orang yang sudah puas dengan kasih Tuhan. Kita sudah cukup dengan kasih Tuhan, sudah penuh kasih Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saatnya orientasi hidup kita itu harus mengasihi. Saudara dan saya harus menebar kasih kepada orang-orang lain. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan yang terakhir, merenungkan kelahiran Yesus dalam status seorang anak telah lahir bagi kita, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, mengingatkan bahwa kata kita itu adalah bahwa Anda dan saya itu adalah sasaran daripada kasih Tuhan. Kata kita itu artinya saudara sudah mengalami kasih itu. Kita adalah sasaran daripada kasih itu. Itu sebabnya Anda dan saya tidak punya alasan untuk tidak bersyukur, karena hidup kita itu sudah dijamin. Keselamatan saudara dan saya sudah dijamin. Harapan kemenangan itu sudah dijamin oleh kelahiran Yesus Kristus. Kata kita juga itu menunjuk kepada tanggung jawab Anda dan saya untuk berbagi kabar sukacita ini kepada orang lain. Bilang sebelahmu, kalau ada orang di sebelahmu, katakan ke dia, kita, bukan orang lain. Jadi yang menikmati keselamatan, yang menikmati Natal itu adalah kita. Natal itu diperuntukkan untuk kita. Dan saat ini Anda dan saya punya tanggung jawab supaya kabar Natal ini boleh tersebar kepada orang lain. Kabar Natal itu tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi Anda dan saya boleh jadi berkat bagi orang lain dengan menceritakan kabar sukacita ini. Salah satu peristiwa yang unik dalam kelahiran Yesus adalah, saudara, ketika para gembala di padang Efrata mendengar kabar tentang kelahiran Yesus itu, mereka lari, dan saudara tahu mereka menuju ke kota, dan mereka tidak tahan untuk berucap tentang berita kelahiran raja itu. Saya yakin siapa saja yang mereka temui, mereka sambil teriak-teriak dan berkata, Mesias sudah lahir, Raja kita sudah lahir. Dan Anda tahu ini kabar yang menyukakan, karena memang orang-orang Israel waktu itu sedang menanti kedatangan Juru Selamat. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu panggilan kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan. Dan saudara tahu kelahiran Yesus itu adalah perbuatan yang maha besar,
yang sangat besar dari Allah atas umat manusia. Artinya apa saudara? Kenapa ini perbuatan besar atau karya yang sangat besar? Karena kelahiran Yesus itu membuka pintu keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan keselamatan itu hanya berhenti dalam hidup kita. Kita bangga dan kita bersyukur. Kita melupakan segala penderitaan kita karena sesuatu yang besar sudah dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Maka Anda dan saya dalam segala keadaan tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Sekalipun hari ini goncangan sana sini itu ada di sekeliling kita. COVID-19 ini telah merenggut banyak dari hidup kita, merenggut nyawa, merenggut keuangan kita, pekerjaan dan bisnis kita menjadi kacau, usaha kita jadi kacau, bahkan pelayanan sekalipun juga menjadi terganggu karena COVID-19 ini. Tetapi Anda dan saya harus memilih untuk mengucap syukur karena kenapa? Karena yang telah Yesus kerjakan lebih besar dari apa yang kita alami hari ini. Nah, luapan ucapan syukur itu tidak hanya sekedar Anda bersuka cita berbahagia, tetapi mari kita luapkan syukur kita dengan cara, mari kita berbagi kabar baik kepada yang lain, beritakan Injil Yesus kepada yang lain, beritakan kesukaan besar kepada yang lain, beritahukan mereka bahwa keselamatan itu sudah tersedia bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, jangan biarkan sahabatmu, jangan biarkan keluargamu, jangan biarkan teman-temanmu, teman kerjamu tidak pernah mendengar kabar tentang Yesus dari mulutmu. Biarlah engkau berdoa supaya ada waktu yang indah. Tuhan boleh menolong kamu, memberi kesempatan untuk berbagi kesaksian kepada yang lain. Karena begitu besar perbuatan Allah dalam hidup kita. Saudara, saya teringat dengan satu cerita anak yang bermasalah bagian telinganya. Kebetulan waktu dia lahir telinganya itu cacat, saudara. Maka karena cacatnya telinganya itu, teman-temannya sebaya dia di sekolah itu sering sekali mengejek anak ini. Dan dia malu dengan keadaan itu. Nah, setiap kali dia pulang sekolah wajahnya selalu berat. Dan ketika ia pulang sekolah dia cerita ke mamanya kalau teman-temannya menghina dan mengejek dia karena persoalan telinganya itu. Dan Anda tahu ibunya itu tidak tahan karena hampir setiap hari dia harus mendengar keluhan anak itu. Karena kasihnya kepada anaknya, maka akhirnya mamanya ini mengambil keputusan untuk memberikan telinganya kepada anaknya ini. Dan saudara tahu, mamanya berkonsultasi dengan dokter bagaimana caranya supaya telinga anaknya itu boleh bagus kembali dengan mengorbankan telinganya. Nah, singkat cerita saudara, mamanya panggil anaknya itu dan berkata kepada dia, "Nah, ada orang yang mau nyumbangkan telinganya, kamu mau enggak?" Wah, kata anaknya, "Ya pasti mau." Lalu mamanya bilang, "Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu tidak boleh tahu siapa yang memberikan telinga itu." Nah, saudara tahu, singkat cerita akhirnya terjadilah proses operasi dan mamanya itu menyumbangkan telinganya untuk anaknya ini. Dan singkat cerita akhirnya anaknya itu telinganya bagus. Namun begitu mengherankan, sejak saat itu mamanya harus pakai kerudung supaya telinganya tidak kelihatan oleh anaknya. Nah, ketika anak ini telinganya sudah bagus, dia pergi ke sekolah, semua orang terheran-heran. Tetapi dia terus bertanya-tanya, siapa yang kasih telinga ini ke saya? Kemudian hatinya penuh dengan pertanyaan karena kenapa tiba-tiba mamanya itu, saudara, pakai kerudung sejak telinganya itu tergantikan. Singkat cerita Bapak Ibu, tidak seberapa lama akhirnya mamanya itu meninggal dunia. Dan setelah dikebumikan, dimakamkan saudara, maka tinggallah anak ini dengan bapaknya. Dan suatu waktu anaknya ini bertanya kepada bapaknya, "Pak, sebenarnya ini telinga siapa yang saya pakai ini?"
Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya kepada bapaknya dan berkata, "Kenapa mama setelah telinga saya ganti dia pakai kerudung? Ada apa?" Dan saudara tahu pada saat itulah bapaknya bercerita dengan terus terang kepada anaknya ini dan berkata, "Nak, kamu tahu kenapa mamamu pakai kerudung selama ini? Karena sebenarnya yang memberikan telinga itu kepada kamu adalah mamamu. Dan dia tidak mau kamu sedih melihat telinga mamamu yang terambil itu. Itulah sebabnya mamamu selalu pakai kerudung." Wah, Anda tahu perasaan anak ini. Dia menangis sejadi-jadinya, saudara, dan dia mengucap syukur dan berkata, "Luar biasa, ibu saya itu penuh dengan kebaikan. Betapa baiknya ibu saya." Dia menangis sejadi-jadinya. Dan saudara tahu, karena dia kagum dengan kebaikan mamanya itu, dia pergi keluar, beranjak keluar, dan dia keliling satu kampung itu. Dan dia beritahukan kepada setiap orang yang dia jumpai, dia berkata, "Hei, kamu tahu telinga siapa yang aku pakai ini?" Dia beritahu, "Ini telinga mama saya." Wah, saudara tahu, dia pergi ke sekolah dan dia beritahukan teman-temannya, "Kalian tahu telinga siapa yang saya pakai ini?" Dia beritahu, "Telinga mama saya." Siapapun orang yang berjumpa dengan dia di jalan, dia selalu berkata, "Kalian tahu apa yang saya pakai ini? Ini telinga mama saya." Dengan bangga dan sukacita dia bercerita perbuatan mamanya yang dahsyat itu. Karena dia merasa luar biasa kasih mamanya terhadap dia. Oleh karena telinganya disumbangkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang Yesus berikan itu bukan hanya telinga. Yang Yesus berikan itu adalah seluruh hidupnya untuk kita. Yesus berikan bukan hanya tangan, bukan hanya kaki. Tetapi Anda tahu Alkitab mencatat, Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Jadi sudah sangatlah pantas kita untuk bercerita lebih hebat dari anak kecil ini. Anda dan saya tidak boleh tahan diri bercerita. Katakan kepada orang lain, "Aku sudah mengalami perkara besar itu, kasih yang besar itu, dan ini mengubah hidup." Saudara, biarlah renungan Natal ini membuat saudara dan saya menjadi berbeda dari sebelumnya. Mari kita mengikat hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, jangan setengah-setengah. Belajar dari status yang diambil oleh Yesus, dia merendahkan hatinya. Mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Belajar berkorban seperti Yesus melewati proses kelahiran yang sangat sederhana. Dan yang terakhir, saudara, jangan hentikan keselamatan hanya pada diri kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara memberitakan perbuatan Yesus yang besar. Haleluya. Saudara boleh bernyanyi, ada satu lagu yang luar biasa. Dari refnya kita nyanyikan, dikatakan begini, "Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika merenungkan kembali
apa yang Engkau kerjakan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kami belajar banyak tentang kasih, belajar banyak tentang keteguhan, belajar banyak tentang keteladanan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Engkau mengajari kami bahwa sesungguhnya kami harus jadi berkat bagi orang lain lewat perbuatan besar yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kabar besar ini. Bapa, saya berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Saya tidak mengerti seperti apa pergumulan mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin saja ada keluarga yang goncang, ada bisnis yang goncang, ada pekerjaan yang goncang. Mereka menghadapi kesulitan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, saya berdoa biarlah Engkau limpahi mereka dengan sukacita. Engkau taruh pengharapan yang sejati dalam hidup mereka, supaya di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, gereja-Mu Faith Christian Center dalam nama Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani di sana, berikan hikmat atas mereka, dan Engkau pakai terus gereja ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjaring orang banyak untuk terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, berkati semua ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, cukupkan segala sesuatunya atas mereka ya Bapa, dan buatlah gereja ini semakin lebih lagi berpengaruh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu yang dahsyat, kerelaan-Mu untuk menjadi sama dengan manusia, untuk memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami. Tuhan, lawat setiap umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir
Shalom Jemaat Tuhan, nama saya Irene. Kesaksian adalah bukti kebesaran Tuhan. Apabila seseorang sudah mengalami kebesaran Tuhan, maka dia harus bersaksi supaya orang lain menjadi percaya. Puji Tuhan, malam ini kita akan mendengar kesaksian daripada Kakak Mercy dan juga Ripianus, bagaimana mereka mengalami kebesaran Tuhan. Saya mulakan dengan Kakak Mercy. Pada bulan Mei tahun ini, Kakak Mercy ada mengalami sakit telinga, betul? Boleh kongsikan kepada jemaat Tuhan apa yang berlaku? Ya, saya mengalami sakit telinga keluar nanah. Setiap malam saya tidur, saya lapik pakai kain. Sebab bila saya bangun, bantal penuh dengan nanah. Adik saya suruh pergi klinik, tapi mula-mula saya ingat ini pengaruh daripada kandungan saya. Ya, saya tunggu-tunggu bila mau sembuh saya punya telinga, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Macam mana dengan Ipi pula? Ipi ada mengalami satu tragedi, yaitu kemalangan motosikal. Coba kongsikan apa yang berlaku sebenarnya. Pada tahun lepas, awal tahun lepas, saya telah mengalami kemalangan motosikal, dan syukur semasa kemalangan itu saya cuma mengalami kecederaan ringan lah, cuma luka bagian kaki. Jadi apa yang membuat saya risau adalah saya murah risau tentang kos pembaikan motor saya lah. Sebab masa itu saya cuma ada duit 100. Jadi duit 100 ini di mana saya guna untuk saya punya belanja. Sebab kemalangan ini adalah pada 14 Januari. Jadi saya mulai risau lah tentang dengan 100 inilah saya punya belanja lah dari 14 sampai ujung bulan macam tu. Jadi iyalah saya murah risau di mana mau bayar kos pembaikan motor, di mana saya punya belanja harian lagi macam tu. Jadi ini yang sangat merisaukan saya lah semasa kejadian itu berlaku. Macam mana Ipi respon dengan ini situasi? Apa yang saya lakukan adalah semasa malam daripada kejadian tu, saya punya motor sudah dari bengkel lah. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebab sekarang saya cuma ada duit 100. Kalau saya bayar 100 ini, apalagi saya punya belanja makan macam tu. Apalagi saya punya makan, iyalah macam tu lah. Jadi semuanya saya berdoa, ada gerakan dalam hati saya lah berkata, jangan risau macam tu. Jadi dengan suara ini yang saya dengar yang saya rasa dalam hati saya, ini meyakinkan saya bahwa ini pasti Roh Kudus yang berbicara. Jadi ini meyakinkan saya bahwa Tuhan pasti akan campur tangan. So keesokan harinya saya pergi di kedai motor, saya tanya dia punya mekanik lah. Agak-agak dia punya kos ni berapa? Yang awal dia beritahu, ini 100. 100 macam tu. Saya mula, mahal juga, saya bilang. Macam tidak cukup saja ni saya punya belanja macam tu. Jadi bila sudah siapkan, saya pergi di cashier lah di bagian atas. Saya tanya, saya mau bayar lah bagi 100. Sekali dia cakap, tidak. Tidak, cuma 50 saja macam tu. Jadi itu betul-betul perasaan tu macam perasaan yang sangat tidak susah diungkapkan lah. Ucapan syukur macam tu. Semuanya ini atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7 mengatakan, jangan risau, hal kecil, hal besar, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap berdoa dan berharap karena Tuhan pasti akan bekerja. Amin. Bagaimana dengan Kakak Mercy masa mengalami itu sakit-sakit? Apa respon Kakak Mercy? Ya, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sebab saya percaya jika kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan mengalami kesembuhan. Pada malam itu saya selalu mengikuti khotbah Philip Mantopa, dan pada masa itu khotbah dia tentang kesembuhan, mujizat kesembuhan. Jadi dia minta siapa yang sakit boleh letakkan tangan di sebelah yang sakit. Ya, pada masa itu saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga bisa dapat mesembuhkan saya. Saya letakkan tangan kanan saya di bagian telinga saya. Ya, puji Tuhan, dengan iman saya, Tuhan Yesus menyembuhkan saya melalui doa-doa oleh hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Wah, haleluya. Saya sangat terdorong dengan kesaksian Kakak Mercy. Yang pertama sudah tentu karena imannya, doanya yang berkuasa, Tuhan menjawab. Karena iman yang dia ada pada Tuhan, Tuhan jawab doa Kakak Mercy. Dan selain itu juga yang menggerakkan saya adalah semua ini berlaku dalam talian, betul? Khotbah, doa, semuanya berlaku dalam talian. Jemaat Tuhan,
Tuhan kita adalah maha hadir. Dimanapun Tuhan pasti berada. Dalam talian pun mujizat Tuhan masih lagi boleh berlaku. Ya, Kakak Mercy, apa dorongan Kakak Mercy kepada jemaat Tuhan yang mendengar sekarang? Ya, dorongan saya supaya kita senantiasa yakin dan percaya siapapun yang mendoakan kita, saya yakin bahwa itu semua daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, telinga saya yang keluar nanah tuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen. Bagaimana dengan IPI? Mungkin sekarang ini ada orang mengalami masalah yang sama. Apa dorongan IPI kepada jemaat Tuhan? Tanpa doa semuanya tidak akan berlaku. Jadi saya mendorong kepada kita semua, sebesar apapun masalah kita atau kecilkah masalah kita, saya mendorong supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan pasti akan melakukan sesuatu dalam masalah kita itu. Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya simpulkan 3 perkara yang kita boleh belajar melalui kesaksian Ripianus dan juga Kakak Mercy. Yang pertama, kita harus terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti bersaksi tentang kebesaran Tuhan yang sudah Anda alami. Kerana imanmu pasti akan boleh menjadikan orang lain percaya kepada Tuhan juga. Yang ketiga, saya mendorong kepada jemaat Tuhan untuk terus setia mengikuti ibadah dalam talian. Ini adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja dalam talian. Jadi terus mengikuti ibadah dalam talian, kelompok saya dalam talian, doa dalam talian, sebab Tuhan masih bekerja. Amin. Dan kita bersyukur sebab malam hari ini kita sudah dapat mendengar kesaksian IPI dan juga Kakak Mercy. Oleh itu, kami ingin mengucapkan selamat malam kepada Anda dan juga sama-sama Merry Christmas! Hai Bethlehem yang senyum, betapa sunyimu, sedang engkau tidur lelap, bintang-bintang lalu. Namun di lorong gelap bersinar terang kekal, tiba yang diharap-harap, lahir anak tunggal. Sedang orang lain tidur, malaikat menjaga,
tidurlah, bintang-bintang lalu. Sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Jadi pada 25 hari bulan 12 2020, yaitu pada hari esok, kita akan ada ibadah Christmas dalam talian melalui church online platform jam 2 petang. Jadi kamu invite lah, kamu punya keluarga-keluarga, kamu punya saudara, kamu punya kawan-kawan untuk join kita punya ibadah, sebab lagi ramai, lagi meriah, bukan? Dan besok kita ada pengkhotbah undangan, yaitu Archbishop Melter G. Kitais. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari sekalian, 2000 tahun lalu Allah telah memberi anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan sekarang kita sebagai umat yang percaya, mari kita memberi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. sila salurkan kamu punya persembahan ke nomor account gereja yang akan tertera di screen Anda selepas ini. Ya, beri yang terbaik. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Di zaman dulu di Bethlehem, Alkitab katakan Yesus Kristus telah lahir pada hari Natal. Dengarlah malaikat nyanyi, Raja telah lahir. Manusia akan hidup kekal karena Yesus Kristus. Yusuf dan Maria istrinya pergi ke Bethlehem. Tak ada tempat dijumpai untuk anak itu. Dengarlah malaikat nyanyi, Raja telah lahir. Manusia akan hidup kekal karena Yesus Kristus. Waktu malam gembala jaga dan tampak bintangnya, dan dengar malak memuji irama syurgawi. Dengarlah malaikat nyanyi, Raja telah lahir. Manusia akan hidup kekal karena Yesus Kristus. Dengarlah malaikat nyanyi, Raja telah lahir. Manusia akan hidup kekal karena Yesus Kristus. Manusia akan hidup kekal karena Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara-saudari diberkati oleh program kita pada malam ini. Saya berharap Anda tetap bersemangat dalam Tuhan dan terus setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdiri.
Angkat tangan kita sebagai tanda menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.